Adapun konsep dasar Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan dua fungsi utama sekaligus, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Baitul Mal atau fungsi sosial. Baitul Mal berperan dalam pengelolaan dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak atau mustahik untuk pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Yang kedua yaitu Baitut Tamwil atau fungsi bisnis. Baitut Tamwil berfungsi sebagai lembaga pembiayaan dan simpanan yang pertama yaitu berorientasi pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Yang kedua, menggunakan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu bebas riba, gharar, dan mesyir. Adapun produk yang digunakan antara lain yaitu simpanan atau wadiyah, mudharabah. Sedangkan pembiayaan yaitu menggunakan zakat, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Adapun tujuan utama Baitul Mal wa Tamwil adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat kecil melalui sistem keuangan yang adil dan sesuai syariah. Adapun secara perkembangan Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama yaitu sejarah awal. Konsep Baitul Mal wa Tamwil berasal dari praktik keuangan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Baitul Mal, pengelolaan harta umat secara amanah dan adil untuk kepentingan masyarakat. Adapun perkembangan di Indonesia yaitu Baitul Mal wa Tamwil melalui perkembangan di Indonesia pada awal tahun 1990-an diperoleh oleh aktivis ekonomi Islam, cendekiawan Muslim, dan lembaga seperti ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Adapun latar belakang kemunculan Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil hadir karena banyak masyarakat kecil tidak terjangkau bank konvensional, tingginya praktik rentenir dengan bunga tinggi, kebutuhan lembaga keuangan yang sesuai prinsip syariah dan mudah diakses. Adapun perkembangan selanjutnya yaitu Baitul Mal wa Tamwil berkembang pesat sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Banyak perbedaan hukum seperti koperasi syariah, koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS menjadi pilar penting dalam pemberdayaan UMKM, ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Adapun kesimpulan singkat dari materi tersebut yaitu Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan fungsi sosial dan bisnis, lahir sebagai solusi ekonomi umat dan berkembang di Indonesia sejak tahun 1990-an untuk memberdayakan masyarakat kecil secara adil dan islami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan konsep dasar BMT dengan koperasi konvensional. Ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek landasan, yang dimana BMT dilihat dari Al-Quran, hadis, fatwa, dan MUI. Sedangkan koperasi konvensional dilihat dari Undang-Undang Koperasi. Selanjutnya yaitu aspek sistem keuangan, yang dimana BMT mengandung bagi hasil, sedangkan koperasi konvensional mengandung unsur bunga. Selanjutnya aspek unsur riba, di mana BMT tidak mengandung unsur riba, sedangkan koperasi operasional mengandung unsur riba. Selanjutnya aspek dana sosial, di mana BMT dikelola dengan aktif, sedangkan koperasi operasional tidak dikelola. Selanjutnya aspek akad, di mana BMT menggunakan akad syariah, sedangkan koperasi konvensional menggunakan perjanjian umum. Selanjutnya aspek resiko, di mana BMT ditanggung bersama, sedangkan koperasi konvensional ditanggung anggota. Atau simulasi perbedaan pengambilan keuntungan BMT dan koperasi, di mana contoh kasus yang kami ambil di sini yaitu seorang pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha sebesar 10 juta rupiah selama 1 tahun.
Yang pertama yaitu simulasi pada BMT atau akad mudharabah. Nah, di mana yang tadi telah saya sebutkan adalah modal dari BMT ini adalah 10 juta rupiah. Sedangkan nisbah bagi hasilnya adalah anggota atau pengelola usaha yaitu mengambil 60%, sedangkan BMT atau pemilik modal mengambil 40%. Jadi keuntungan usaha setahun adalah 5 juta rupiah. Sedangkan perhitungannya adalah bagian BMT adalah 40% dikali 5 juta sama dengan 2 juta. Sedangkan total pengembalian adalah 10 juta ditambah 2 juta rupiah sama dengan 12 juta rupiah. Jadi hasilnya adalah simulasi pada BMT itu dihasilkan oleh 12 juta rupiah dengan nisbah 60% dan 40%. Sedangkan ketika usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung BMT. Beda dari ketika anggota tidak menanggung kerugian finansial kecuali akibat kelalaian. Sedangkan yang kedua adalah simulasi pada konvensional, di mana pinjamannya adalah 10 juta rupiah, sedangkan bunganya 10% per tahun. Perhitungannya adalah bunga sama dengan 10% dikali 10 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Total pengembaliannya adalah 11 juta rupiah. Sedangkan jika usaha rugi, maka anggota tetap wajib membayar bunga dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh anggota. Strategi pengembangan BMT. Yang pertama yaitu peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah. BMT perlu aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip keuangan syariah, khususnya perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan UMKM, pengajian ekonomi syariah, serta kerjasama dengan pesantren dan lembaga pendidikan. Dengan meningkatnya literasi terhadap BMT akan semakin kuat. Yang kedua, digitalisasi layanan BMT. Pengembangan BMT harus didukung oleh pemanfaatan teknologi digital seperti sistem pembayaran non-tunai atau QRIS, aplikasi tabungan dan pembiayaan, pencatatan keuangan digital anggota. Digitalisasi akan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta menarik generasi muda untuk menjadi anggota BMT. Adapun yang ketiga yaitu penguatan sumber daya manusia. BMT perlu memiliki sumber daya manusia. Yang pertama, memahami fikih muamalah. Yang kedua, kompeten dalam manajemen keuangan. Dan yang ketiga, profesional dan berintegritas. Penguatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan berkala, sertifikasi keuangan syariah, dan peningkatan kapasitas manajerial pengelola BMT. Adapun yang keempat yaitu penguatan permodalan dan likuiditas untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan. Penguatan permodalan dan likuiditas untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan, BMT perlu memperkuat struktur permodalan melalui peningkatan simpanan anggota, kerjasama dengan bank syariah, dukungan lembaga zakat dan wakaf produktif. Permodalan yang kuat akan membuat BMT produktif. Permodalan yang kuat akan membuat BMT lebih stabil dan mampu melayani UMKM secara berkelanjutan. Adapun yang kelima, diversifikasi produk dan akad syariah. BMT perlu mengembangkan variasi produk pembiayaan sesuai kebutuhan anggota, seperti pembiayaan usaha mikro, mudharabah musyarakah, pembiayaan konsumtif halal, murabahah, dan produk tabungan pendidikan dan haji. Diversifikasi produk akan meningkatkan daya saing BMT dan mengurangi risiko usaha. Adapun yang keenam yaitu pendampingan dan pemberdayaan UMKM. BMT tidak hanya menyalurkan pembiayaan tetapi juga melakukan pendampingan usaha. Yang pertama yaitu pelatihan kewirausahaan, konsultasi manajemen usaha, monitoring dan evaluasi usaha.
Pendampingan ini membantu meningkatkan keberhasilan usaha anggota dan menekan mikro pembiayaan bermasalah. Adapun selanjutnya yaitu penerapan tata kelola baik, good corporate governance. BMT harus menerapkan prinsip yang pertama, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan anggota dan keberlanjutan lembaga.